Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas market cryptocurrency di mana sekarang ini kondisi market kembali lagi merah merona. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market ini terlihat sekali ya merah merona. Di sini Bitcoin mengalami penurunan 1,26%. Ada Ethereum dia pun mengalami penurunan 1,72%. Bahkan di sini ada token Hook dan juga Dogecoin ini mengalami penurunan yang hampir 10 persenan. Namun di sini ada token Magic ya, sekarang itu dia mengalami kenaikan 113%. Karena memang dari token Treasure DAO tersebut ya atau tikernya ini adalah Magic, dia memang baru listing sekali di bursa Binance. Dan bahkan dia pun per hari ini dia bakalan listing di berbagai exchange. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa nih mengenai market cryptocurrency sehingga mengalami penurunan secara bersamaan nih? Wow. Ini kalian bisa melihatnya lebih cenderung itu beberapa altcoin ini mengalami penurunan. Dan bahkan di sini pun ada salah satu berita yang mengangkat ada beberapa koin pecundang di cryptocurrency. Nah, ini wajib kita bahas sebetulnya bukan dari sebagian altcoin saja gitu ya yang dikatakan sebagai pecundang, karena memang untuk kondisi market sekarang semuanya itu sedang bearish, di mana ada dua faktor yang memicu harga cryptocurrency ini sekarang merah merona. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi diangkat oleh CoinGap.com, pecundang kripto teratas hari ini. Nah, jadi di sini ada beberapa altcoin yang disebutkan oleh media CoinGap.com yang dijadikan sebagai pecundang. Jadi kurang lebih di sini ada 4 altcoin ya, sebetulnya bukan pecundang sih menurut gua karena memang penurunan tersebut itu di atas 1%-an. Oke, jadi di sini untuk perdagangan Solana, XRP dan juga Dogecoin merah. Bitcoin dan Ethereum turun lebih dari 1%-an. Pasar cryptocurrency diperdagangkan merah hari ini, Ripple ataupun XRP dan Cardano masing-masing turun di atas 3 persenan ya. Untuk XRP turun 3,30% dan untuk Cardano dia mengalami penurunan 3,39%. Nah, jadi di sini kita bahas ini buat teman-teman juga harap Dior terlebih dahulu ya. Karena memang di sini ada yang sedang ditunggu. Oke, jadi untuk di sini harga cryptocurrency hari ini diperdagangkan di zona merah karena market cap atau kapitalisasi pasar kripto global turun 1,81% menjadi 841,11 miliar US dollar. Total volume pasar kripto selama 24 jam terakhir adalah 30,35 miliar US dollar yang menghasilkan peningkatan 26,98%. Oke, jadi di sini karena memang terlihat sekali penurunan dari market cap secara global yang telah mengalami penurunan 1,81%. Jadi untuk normal dari market cap global untuk cryptocurrency ini ya kisaran di 1 triliun US dollar. Namun sekarang mengalami penurunan karena mungkin dari beberapa orang atau investor-investor sekarang ini lebih menunggu ataupun menonton terlebih dahulu ya dari dua faktor yang bakalan kita bahas saat ini supaya dari teman-teman juga bisa mempertimbangkan sebelum kalian ingin serok dari beberapa altcoin yang sudah kalian tunggu-tunggu. Investor dalam situasi menunggu dan menonton. Nah, ini menarik banget ya. Jadi di sini diyakini bahwa investor menjadi lebih berhati-hati dan berada dalam situasi menunggu dan menonton untuk mengantisipasi peristiwa yang layak diberitakan minggu ini. Ini dapat dikatakan karena harga Bitcoin tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kongres Amerika Serikat diperkirakan akan mengadakan sidang pertamanya tentang keruntuhan bursa FTX pada hari Selasa tanggal 13 Desember dengan Komite Perbankan Senat mengikuti hari berikutnya. Oke, jadi di sini untuk memicu ataupun faktor utama lah ya dari kondisi market sekarang merah merona lagi atau bearish karena memang di sini dari beberapa investor mungkin lebih memilih untuk menukar koin mereka ya menjadi stable coin di mana untuk stable coin sendiri yaitu harganya tidak terlalu volatil atau penurunan dan juga kenaikannya tidak terlalu signifikan. Walaupun ada salah satu stablecoin yang hari ini pun dia mengalami penurunan yaitu stablecoin USDD ya. Jadi USDD juga mengalami penurunan 0, sekian persen dan sekarang itu harganya di bawah $1 ya. Dan di sini untuk diyakini ya, jadi beberapa investor katanya menjadi lebih berhati-hati dalam situasi dan juga kondisi seperti ini. Di mana di sini untuk faktor utama nih ya pemicu kondisi market sekarang merah merona atau kembali bearish karena besok ya per hari Selasa tanggal 13 Desember bursa FTX atau salah satu CEO dari pendiri bursa FTX itu adalah SBF
yang akan mengadakan sidang pertamanya dengan Komite Perbankan Senat mengikuti hari berikutnya ya. Jadi itu untuk faktor utama nih, kenapa di sini untuk market cryptocurrency kembali bearish. Mungkin ya, mungkin inilah faktor utamanya gitu. Ini menurut opini gue pribadi saja. Dan di sini juga sementara itu investor mencermati hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka yaitu Federal Reserve yang dijadwalkan pada 14 Desember. Nah, jadi setelah persidangannya Bursa FTX atau SBF sendiri ya dengan salah satu senat dari perbankan. Jadi untuk dari esoknya itu ada FOMC ya, di mana data CPI itu akan dirilis kira-kira akan berapa besar nih untuk dalam sebuah penurunan dari inflasi atau mungkin sebaliknya akan menjadi kenaikan dari inflasi. Jadi inilah kedua faktor yang memicu kondisi market sekarang merah merona ya. Ini menurut opini gue pribadi saja. Jadi dalam waktu seminggu nih di minggu hari ini memang ada dua pertemuan yang sangat mengejutkan sekali terhadap market kripto dan kemungkinan itu akan menjadi sebuah harga yang sangat volatil sekali. Jadi buat teman-teman semua diharapkan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu ya sebelum kalian ingin menyerok. Walaupun memang sebelumnya dari Federal Reserve ini akan memperlambat untuk laju kenaikan suku bunga, tetapi kan kita tidak tahu besok ini apakah akan direalisasikan atau besok akan tetap dinaikkan sekitar 75 basis poin atau setara dengan 0,75%. Dan di sini juga pasar juga menunggu data indeks harga konsumen atau IHK November yang akan keluar pada Selasa dan Federal Reserve ataupun The Fed pertemuan dijadwalkan akan diadakan pada hari Rabu ya. Nah, jadi udah jelas banget ya untuk kondisi market kenapa sekarang merah merona karena memang ada dua kabar berita yang sedang ditunggu-tunggu oleh para investor di industri cryptocurrency dan juga pasar saham. Jadi semuanya ini sama lah ya antara dari cryptocurrency dan juga pasar saham karena memang keduanya ini beracuan terhadap The Fed itu sendiri. Oke, mungkin itu aja informasi singkat yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kurang lebih seperti itu informasi hari ini. Kenapa market cryptocurrency kembali merah merona? Ya mungkin dari kedua faktor tersebut yang barusan kita bahas. Namun ketika kalian memiliki opini pribadi atau pendapat pribadi ini terhadap beberapa altcoin yang dikatakan sebagai pecundang di cryptocurrency dan juga untuk dua faktor tersebut yang mengacu terhadap market cryptocurrency sekarang ini mengalami penurunan. Namun ini akan terjadi volatil sekali ketika memang dari The Fed itu sendiri memberikan kejutan untuk kita semua para investor-investor di dunia cryptocurrency dan juga pasar saham. Jadi untuk volatil dari terhadap Bitcoin atau market cryptocurrency ini akan naik atau turunnya ya tergantung dari si The Fed-nya itu sendiri. Kemungkinan ketika dari kenaikan suku bunga hanya dinaikkan sekitar 50 basis poin saja ya untuk market cryptocurrency bisa lah untuk bullish ya. Dari Bitcoin sendiri ya mungkin bisa naik sekitar satu atau mungkin tingginya di 5%-an. Tapi begitupun sebaliknya ketika memang dari The Fed itu sendiri bisa menaikkan suku bunga di 75 basis poin ya ini akan berbalik gitu ya untuk kondisi market crypto mungkin masih agak sedikit sideways dan bisa juga mengalami penurunan yang lebih lanjut. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.